Tuhan, karena kebaikannya, karena kasih setianya kita bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Walaupun mungkin ada sebagian yang nggak bisa berkumpul bersama-sama kita di sini, tapi kita mau dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita, penuh dengan sukacita yang dari Tuhan aja, kita mau sama-sama menyembah namanya, memuliakan Dia bersama-sama. Mari kita mau siapkan hati kita mau benar-benar berkonsentrasi untuk menyerahkan waktu kita sejenak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami yang baik, Tuhan yang gak pernah bosan-bosan memberikan kasih karunia-Nya kepada kami, Tuhan yang selalu menyertai kami hari lepas hari sepanjang minggu ini. Tuhan, kami mau mengucap syukur buat kebaikan, buat waktu yang Kau berikan, karena kami bisa berkumpul bersama-sama lagi di sini Tuhan. Bukan untuk apa-apa Tuhan, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah persembahan kami yang kecil ini Tuhan, biarlah pujian kami yang kecil ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya mau sapa sekali lagi teman-teman yang ada di sini. Shalom, selamat hari Minggu. Saya mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan karena kita punya Tuhan yang tidak tertandingi. Tuhan di atas segala. Tuhan yang terbaik, Tuhan yang terbesar, Tuhan yang tidak tertandingi. Mari kita angkat pujian kita yang pertama, tak tertandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
segala penguasa. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan, kuasa-Mu besar Tuhan. Tuhan, Engkau juga tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Engkau juga gak pernah terlambat pulihkan kami ya Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya penolong di dalam hidup kami ya Tuhan. Satu-satunya tempat kami bersandar. Terima kasih ya Tuhan.
bersyukur
akan firman. Pakailah hambamu yang jauh dari sempurna, biarlah firman Tuhan boleh tersampaikan dan boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, thank you teman-teman. Worship leader, pemusik, thank you untuk pelayanannya hari ini. Kasih applause dulu. Applause untuk pemusik. Thank you teman-teman. Shalom. Hari ini kita mau belajar satu tema yang berkaitan. Dalam satu bulan ini kita akan belajar tentang seri Never. Jadi satu bulan ini kita akan belajar tentang never. Kemarin kita belajar apa? Never say never. Hari ini kita belajar never enough. Udah tahu ini artinya? Never enough. Never. Apa artinya itu? Sobat MBC yang di rumah, apakah tahu artinya? Simpan saja di dalam hati kalian gitu ya. Nah, kita belajar tentang never enough. Tidak pernah cukup. Tidak cukup gitu ya. Teman-teman, tanpa kita sadari, dunia kita ini mengajarkan untuk mengejar hal-hal yang di luar, hal-hal yang kelihatan. Dengan tidak sadar, dunia ini mengajarkan kepada kita untuk mencari gitu ya. Mencari cuan, buktinya udah naik di atas gak mau jual, tahan gitu ya saham-sahamnya gitu, akhirnya turun jeblok gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak pernah puas, dan akhirnya dunia menuntut kita menjadi tidak bersyukur, tidak pernah merasa puas di dalam segi apapun, terutama uang. Lihat satu video ini, kalau dibantu ya. Dunia trennya sedang begini, dia mencoba begitu. Dia mencoba mencari yang paling baik menurut dia. Tren sedang begitu, dia pun begitu.
itulah dunia. Sebelumnya aja Pen, nanti kita selera lihat ini ya. Oke. Itulah dunia, teman-teman. Secara tidak sadar mencari, gimana yang lagi ngetren? Gak pernah puas seperti wanita tadi. Cari operasi plastik, bibirnya, semua tubuhnya. Tapi pada akhirnya apa? Merusak dirinya. Dan akhirnya tren itu kembali lagi. Kembali ke natural. Ya kan? Akhirnya posternya itu ditampilin dia yang natural, orang yang natural. Padahal kalau dia bersyukur saja, tren itu akan balik ke dia kan? Bisa jadi dia ditempel gitu ya. Nah, tanpa kita sadari, hal-hal yang kita kejar teman-teman adalah hal-hal yang fana, hal-hal yang kekal, hal-hal yang selalu berubah, apalagi tentang dunia ini. Tanpa kita sadari, karena zaman terus berganti. Kepuasan adalah hal-hal yang dicari, betul? Kita semua mencari kepuasan. Contohnya saya sendiri. Kalau saya makan dan saya rasa itu nggak enak, saya merasa nggak puas. Makanya jadi begini ya. Ngerasa nggak puas akan cari yang lebih enak, baru kenyang, baru puas. Itu saya sendiri. Makanya nggak heran. Next ke yang all you can eat tadi. Makanya nggak heran, all you can eat di mana-mana, ya kan? All you can eat only 100.000 kurang 1 perak, 88.000 saja gitu kan. Supaya apa? Supaya mereka menawarkan bagaimana kalian puas, betul kan? Puas. Padahal saya pernah makan di all you can eat, memang sih ini all you can eat ya, tapi dagingnya tipis-tipis gitu. Akhirnya nggak puas juga ya kan? Nah teman-teman, tanpa kita sadari, dunia itu membawa kita merasakan gimana terus mencari kepuasan dan terus. Perlu kita sadari teman-teman, bahwa ketidakpuasan adalah akar kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dan kita yakin dan percaya bahwa sebab upah dosa adalah maut. Dari dahulu Adam dan Hawa pun demikian. Kita bisa lihat kisahnya. Adam dan Hawa pun demikian. Next, tolong. Oke. Kejatuhan mereka adalah ketika mereka tidak puas. Kalau kalian bisa baca di dalam Kejadian, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, Adam dan Hawa pada saat itu. Semua pohon di taman ini, Taman Eden, boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuhan nggak membatasi. Semua boleh. Tetapi Tuhan kasih aja nih, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kalau bicara kepuasan, Adam dan Hawa bisa saja kan makan semua buah pohon itu yang ada di situ dengan puas, bukan? Ya kan? Tuhan sudah kasih. Tapi apa? Ketidakpuasan membuatnya untuk terus mencari yang lebih. Mencari yang lebih, mencari dan mencari. Never enough, tidak pernah cukup atas apa yang Tuhan sudah beri kepada Adam dan Hawa. Dan saya yakin dan percaya bahwa itu akibat dosa, teman-teman sekalian. Akibat dosa. Dosa semakin hari semakin membawa kita kepada kita tidak pernah, never enough for our life. Gak pernah cukup tentang apa yang ada dalam diri kita. Segala sesuatu membuat kita edik. Tetapi kenapa kita selalu membuat ketidakpuasan itu kepada hal-hal yang negatif? Itulah karena apa? Dosa yang mengakibat itu. Bahkan media sosial, sosmed, itu membuat kita tanpa kita sadari, membuat kita itu semakin mencari. Makanya ada reels, ya kan? Bayangkan, kita mau mandi, buka reels, bisa jadi 2 jam gak mandi. Kalau gak cium bau ketek aja gak mandi-mandi kayaknya ya. Karena merasa aduh bau ketek, oh iya ya 2 jam gitu ya. Kalau dilanjutin terus, wah bisa sampai jam 1 malam, jam 2 malam, betul? Tanpa kita sadari teman-teman, dunia membuat kita never enough tentang apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita.
we never enough. Kita akan terus mencari karena kita never enough. Dan karena dosa dan akibat dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa, teman-teman, membuat kita never enough dan tidak pernah bersyukur. Makanya ada pepatah bilang, rumput tetangga lebih hijau. Itu juga tanpa kita sadar membuat kita tidak merasa puas dengan rumput yang kita miliki gitu ya. Manusia lebih mementingkan hal-hal yang gak penting sebenarnya, teman-teman. Lebih menikmati dosa, tidak pernah bersyukur, never enough terhadap Tuhan, terhadap dosa daripada Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana dosa membutakan bangsa Israel. Kembali kita bahas bangsa Israel. Sehingga mereka tidak pernah merasa cukup, bersyukur atas berkat Tuhan. Minggu lalu kita udah belajar. Tuhan selalu ingatkan supaya ingat Tuhan. Ulangan itu banyak, ingatlah. Sebagian kita udah baca. Tetapi dosa sekali lagi membutakan bangsa Israel tentang kata cukup. Makanya kita bahas never enough. Mereka tidak pernah cukup. Mari kita buka dalam Bilangan pasalnya 21 ayat 1 sampai 9. Kita akan membaca secara responsoria. Saya ayat yang pertama, teman-teman sekalian ayat kedua. Begitu selanjutnya sampai ayat 9. Bilangan 21 ayat 1 sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air. Ini teman-teman perhatikan. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular kedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular kedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Ayat 9 bersama-sama. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin, teman-teman. Peristiwa ini dimulai dari ketika bangsa Israel harus melawan musuhnya di negeri Arad, yaitu negeri Arad. Mereka berdoa, mereka meminta dan bernazar kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih negeri ini kami kalahkan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat kisahnya, Tuhan kasih kemenangan. Dikatakan firman Tuhan, mereka habis sampai binasa, teman-teman sekalian. Tuhan memberikan apa yang mereka mau, apa yang mereka nazarkan kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan mereka. Tetapi ada yang mengagetkan, bukan, bagi kita? Dalam momen yang baru saja diberkati, baru saja disertai, baru saja dipimpin Tuhan dalam perang, tiba-tiba mereka mengeluh kepada Tuhan. Ayat 5 kita baca. Kita lihat sama-sama.
berkata-kata melawan Allah dan Musa. Berkata-kata melawan Allah dan Musa. Teman-teman, baru lo disertai, baru lo dipimpin Tuhan, baru lo diberkati Tuhan, mereka bisa berkata, ini firman Tuhan berkata, melawan Allah. Dan mereka mengeluh akan apa yang Tuhan beri. Mana? Itu artinya mereka never enough. Tidak pernah cukup bagi mereka berkat Tuhan. Bahkan yang kacaunya mereka melawan Allah, teman-teman. Mereka tidak pernah bersyukur. Inilah realitanya dari zaman dulu dan zaman sekarang. Inilah realitanya. This is the reality, teman-teman. We never be enough. Karena apa? Karena kita sudah dirusak oleh namanya dosa. Bahkan ada yang berkata, next, ya, next lagi sampai ini quotes, next. Bahkan ada yang berkata, teman-teman, saat manusia memberikan makan anjing selama 3 hari saja, ia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi saat manusia diberi makan 3 tahun, ia bisa melupakanmu dalam 3 hari. This is the reality, teman-teman. Manusia itu bobrok karena dosa. Makanya kita tidak pernah bisa berbuat baik kepada Tuhan. Kita ini seperti kain kotor dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kebaikan kita, jika kita dilihat baik, itu hanya sekedar profit lah. Kita berbuat baik, kita sumbangan ya karena ada kembalian bagi kita. Karena kita mengharapkan kembalian begitu. Inilah manusia, teman-teman, never be enough, apapun itu. Lebih parah lagi, teman-teman, di ayat 5 tadi. Mereka mengeluh kepada Musa dan menghina berkat Tuhan. Inilah keadaan manusia, teman-teman, sekarang ini. Tiada yang sempurna. Dan dikatakan dalam Roma 3 ayat 23 tadi sebelumnya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang dikatakan, bahkan contoh-contoh buksu-buksu, semua orang saleh. Yesaya 64 ayat 6 berkata demikian. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi no one sinless, gak ada seorang pun istilahnya tidak ada yang tidak berdosa. Bahkan orang saleh pun berdosa. Dan Roma 6 ayat 23 apa? Sebab upah dosa adalah maut. Dan seharusnya kita mendapat maut itu, kebinasaan, kemarahan Allah. Sama seperti bangsa Israel di ayat 6, kita sama-sama lihat. Di ayat 6, kita sama-sama lihat. Ayat 6. Tuhan marah kepada bangsa Israel. Lihat apa yang diberikan, ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak orang Israel mati. Seharusnya seperti inilah kita kalau kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Seharusnya inilah yang harus kita dapati di dalam hidup kita. Kita mati seperti firman Tuhan berkata. Tetapi teman-teman, Allah yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Allah yang maha pengasih. Tapi seringkali kita lupa bahwa Allah adalah Allah yang adil juga. Allah adalah Allah yang cemburu. Jika manusia lebih memilih berhala, bahkan dirinya sendiri jadikan berhala, Allah adalah Allah yang cemburu. Untuk itulah Allah murka dan berkata di ayat 6 tadi. Can you imagine? Bisakah kalian membayangkan sudah diberkati, sudah diampuni, sudah dituruti, masih aja gak bersyukur? Bahkan dikatakan melawan Allah, sudah dikasih mujizat. Kita bisa lihat di sebelumnya, mujizat terbesar mereka alami. Sudah dikasih mujizat, sudah dikasih mana setiap hari dibaharui oleh Tuhan. Dikasih kebebasan sama Tuhan, keluar dari perbudakan, malah mencaci Tuhan, malah merendahkan Allah lewat perkataan mereka.
Wajar dong Tuhan murka? Wajar gak? Wajar kan? Lah udah dibaikin malah melawan, bukannya terima kasih. Pernah gak kalian bertemu dengan orang gitu? Kalian baik. Contoh, ada orang terlihat lemes belum makan, kalian kasih makan, dia ambil, terus dia buka, gak enak dia buang. Pernah ketemu seperti itu? Saya pernah, teman-teman. Bukannya berterima kasih, malah mengeluh. Can you imagine it? Seperti itulah bangsa Israel, teman-teman. Dan tanpa kita sadari, bangsa Israel itu ada penggambaran diri kita sebenarnya saat ini. Itulah kita. Bukannya terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, malah kita menolak kebaikan Tuhan. Bukannya kita berterima kasih. Kita tidak pernah merasa enough. Itulah natur manusia berdosa, teman-teman. Tidak akan pernah puas. Dan tanpa kita sadari seperti tadi, perempuan tadi mendatangkan kesakitan bagi dia sendiri. Semua udah dioperasi, semua gak ada yang alami. Lantas apa yang kita cari supaya kita bisa enough, supaya kita bisa cukup dan bersyukur akan segala sesuatu yang Tuhan kasih kepada kita? Apa yang kita cari, teman-teman? Jawabannya adalah next. Terus ya, lagi. Coba 1 poin. Next terus. Coba. Next lagi. Oh, enggak ada, berarti balik. Jawabannya adalah, teman-teman, bersyukur adalah kunci yang Tuhan kasih kepada kita. Makanya ada 3 ini: bersyukur, tetap berdoa, dan meresponi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur adalah kunci, teman-teman. Kalau kita lihat bangsa Israel, sudah banyak kan yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel? Banyak sekali mujizat-mujizat diberikan sama Tuhan. Buktinya, teman-teman, mereka bisa melawan Tuhan. Mereka bisa melawan Tuhan karena mereka lebih memilih keegoisan diri mereka. Seringkali mereka lupa dan tidak bersyukur. Bahkan kita, seringkali kita merasa never enough. Teman-teman yang terkasih yang ada di onsite maupun di online, coba ketika kita sudah merasakan, kok Tuhan jauh kali ya, coba kita flashback balik. Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita? Teman-teman, kalau kita lihat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita tahun 2020 adalah awal mulanya datangnya COVID. Dan kalian bisa lihat berapa orang mati, berapa orang terinfeksi. Banyak, hampir 3 miliar, teman-teman, orang mati. Coba kita flashback, coba kita ingat kebaikan Tuhan. Kita masih ada sekarang, 3M loh yang mati. Kita masih ada. Apakah itu bukan kebaikan Tuhan? Coba refleksikan. Coba kita lihat lagi satu contohnya. Kita bukan salah satu orang yang seperti ini di gambar ini. Mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami. Ada? Pernah? Ada yang pernah COVID? Sampai masuk rumah sakit seperti ini? Enggak ya. Puji Tuhan ya. Kita bukan jadi salah satu orang seperti ini. Mau dapat dokter pun susah. Jangankan dokter, tempat tidur aja susah. Coba kita flashback lagi. Apa yang Tuhan sudah lakukan? Ada lagi ekonomi yang semakin hari semakin menurun. Inflasi terus naik. Bahkan istilahnya kena PHK rata-rata kan? Ada yang mengalami PHK? Enggak ya, puji Tuhan di sini maupun sobat MVC yang ada di online tidak ada. Banyak orang yang bangkrut, termasuk Sri Lanka. Kita lihat kan, Garuda. Coba kita flashback lagi. Kita masih bisa kemarin makan nasi goreng, makan sushi, walaupun promo ya, makan sushi. Coba kita lihat, banyak orang bahkan Sri Lanka itu bangkrut loh, teman-teman. Sebenarnya teman-teman simple.
kuncinya adalah mengingat, seperti kita bahas yang lalu, mengingat kebaikan Tuhan, bersyukur apa yang Tuhan sudah kasih bagi kita, bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap hari, dimanapun kita berada. Walaupun sering banget kita melawan Allah, bukan? Sering banget kita ngelawan Tuhan kan? Aduh, enakan pacaran lah daripada ibadah gitu ya. Aduh, enakan sama temen lah daripada ibadah, mungkin gitu. Aduh, enakan scroll TikTok lah daripada ibadah. Sering banget kita melawan Allah. Walaupun kita melawan Allah, memilih ego kita, memilih ilah lain dalam hidup kita, but Jesus still love us. Walaupun bangsa Israel melawan Allah, namun Allah yang mengasihi manusia, Allah yang sama di dalam nama Yesus, tetap memberikan solution to us, tetap memberi solusi dalam hidup kita. Tuhan ketika memberi solusi itu gak tanggung-tanggung. Allah tahu akar daripada masalah kita, dan yang Dia tebus itu yang paling akar. Segala sesuatu yang kita lakukan teman-teman, ujung-ujungnya adalah dosa. Dan itulah yang Tuhan bereskan. Dosa adalah penghalang dari segala hal yang ada, yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yang paling dikasihinya teman-teman, di atas kayu salib, untuk menebus akar masalah kita, termasuk kita lupa bersyukur. Menebus segala dosa kita agar kita dibaharui, dicelikkan, dan tidak ditipu lagi oleh dosa dengan karya Kristus di atas kayu salib, teman-teman. Itulah yang disimbolkan dari ular tembaga. Next. Itulah yang disimbolkan dari kitab Bilangan tadi, ular tembaga tadi. Dalam Bilangan 21 tadi yang kita baca, ular tembaga adalah penggambaran Yesus yang digantung di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, sebagai bentuk, sebagai bukti bahwa Allah mengasihi kita. Ia bisa saja bukan memusnahkan kita, ya kan? Bisa kan? Tuhan, kalian berdosa aja pun, udah hilang aja lah kalian, klik, hilang, bisa kan? Tapi itu bukan solusi. Itu malah menandakan bahwa Tuhan suka-suka. Tuhan kasih solusi yang terbaik bagi kita. Ia memakai kuasanya sebagai Tuhan yang maha kuasa, memberikan anaknya yang tunggal untuk membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang adil dan Allah yang kasih. Oleh sebab itu Yesus Kristus harus mati sebagai bentuk pergantian kita yang harusnya disalib, harusnya mati menanggung dosa kita sendiri, tetapi diwakilkan oleh Yesus sebagai korban yang agung. Itu adalah bukti, teman-teman, Allah mengasihi kita. Jesus love us. Dan sekali lagi, ini adalah anugerah yang luar biasa bagi kita. Anugerah yang luar biasa bagi orang Kristen sebagai pengikut Kristus. Dan seringkali kita lupa akan anugerah itu, teman-teman. Ya kan? Kita seringkali lupa kan atas anugerah keselamatan itu. Bahkan kita tidak merasa cukup. Tuhan Yesus hanya disalibkan sekali. Kita gak pernah merasa cukup. Never enough menyalibkan Tuhan sekali. Bahkan setiap hari kita menyalibkan Dia terus menerus, bukan? Lewat perbuatan kita. Hari ini, teman-teman, di dalam Yesus, ketika kita percaya sungguh-sungguh, kita dicelikkan oleh Tuhan, kita dibaharui oleh Tuhan, kita cukup dalam Yesus. Katakan, kita cukup dalam Yesus. Christ is enough. Christ is enough. Tuhan Yesus cukup bagi kita. Kita yang never enough, sekarang ketika kita sungguh-sungguh percaya Kristus, kita cukup dalam Yesus. Amin. Karena tidak ada hal yang lain, tidak ada solusi yang lain.
Hanya Kristus yang mampu memuaskan kita, teman-teman. Alkitab juga mencatat bahwa hanya kasih Yesus yang memuaskan kita, dan indah-indah, oh indah ya. Ya kan? Kita adalah orang-orang yang ditebus Tuhan, teman-teman. Seharusnya ketidakpuasan itu kita pakai ketika kita percaya, ketidakpuasan itu kita pakai untuk hal-hal yang positif. Contohnya, kita tidak pernah puas untuk semakin mengenal Tuhan. Kita tidak pernah puas mencari Dia lewat kebenaran firman Tuhan. Seharusnya kita memakai ketidakpuasan itu untuk Tuhan. Kalau kita sudah ditebus. Tapi kalau kita tidak pernah merasa puas seperti wanita tadi, tanyakan di dalam diri kalian, apakah Yesus sudah mati bagimu? Apakah Yesus sudah cukup bagimu? Apakah Yesus sudah bertahta di hatimu? Christ is enough for us. Jangan cari-cari yang lain. Jangan sok-sok cari-cari solusi yang lain. Solusi agung Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Mulai sekarang katakan, I am enough in Jesus. Katakan, I am enough in Jesus. Because I have Jesus. Sampai kapanpun kita tidak akan merasa puas kalau kita di luar Tuhan Yesus. Apalagi coba, uang bisa memuaskan kita? Coba saya tanya, berapa uang cukup bagi kalian? 2M, 3M. Dikasih 3M, beli Land Cruiser habis, gitu kan? Dikasih 5M, beli Ferrari habis. Itu nggak akan ada puas-puasnya. Apalagi jabatan, dikasih manajer nggak cukup, mau bos nggak cukup. Apalagi hawa nafsu, ciuman nggak cukup. Maaf, berhubungan seksual nggak cukup. Apalagi kebahagiaan, healing, banyak healing yang bohong. Banyak hanya di sosmed itu happy, aslinya di jalan berantem mulu gitu kan? Ya kan? Apalagi yang kita cari? Jesus is the solution. Semuanya palsu selain kasih Allah yang tulus mengasihi kita karena kita anaknya dan Dia Bapaknya. Sekarang teman-teman, waktunya kita untuk memandang kepada Yesus. Sama seperti bangsa Israel. Dikatakan tadi, barang siapa memandang ular tembaga itu, ia tetap hidup. Sekarang waktunya kita mandang kepada Tuhan. Never enough diganti I am enough in Jesus. Kalau kita sudah berkata I am enough in Jesus, kita sebenarnya udah gampang berkata thank you Tuhan untuk hari ini, thank you Tuhan untuk pelayanan ini, thank you Tuhan untuk berkat Tuhan, thank you Tuhan. Enggak gampang kalau kita sudah percaya dan menaruh Yesus dalam hati kita. Amin? 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 Oke. Katakan sekali lagi, I am enough in Jesus. I am enough in Jesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami bersama-sama merenungkan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Dan semakin kami mencari, semakin kami tidak puas. Hari ini kami belajar bahwa Kristus yang memuaskan hati kami, memuaskan diri kami. Bahkan Engkau memberikan suatu solusi yang agung lewat kematian Yesus di atas kayu salib menebus kami. Itu berkatilah teman-teman sekalian yang di onsite maupun online. Biarlah mereka boleh menaruh Tuhan Yesus bertahta di dalam hati mereka. Dan mereka bisa bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Firman Tuhan sudah terberitakan. Biarlah firman Tuhan boleh tetap ada di dalam hati kami. Tetap berakar, bertumbuh dan berbuah. Untuk sebagai kami meresponi panggilan sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Shalom teman-teman semua, saya akan membacakan warta jemaat kita pada hari ini. Yang pertama kami
menyambut dengan sukacita semua yang mengikuti ibadah MBC baik di sini di tempat ini maupun secara online. Kemudian yang kedua, kami mau mengajak semuanya keluarga MBC semua untuk mengikuti doa malam MBC setiap hari Jumat jam 7 malam di MBC ya, di Jalan Mantri. Oke, sekian warta kita pada hari ini. Kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu mengajarkan kami Tuhan bahwa di dalam hidup kami ini tidak ada hal yang bisa memuaskan kami. Hanya Engkau saja Tuhan. Engkau cukup bagi kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami akan sama-sama mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau yang berkati persembahan ini, dan kiranya persembahan ini menjadi kesenangan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita, mari kita angkat pujian kita. Surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kiranya terimalah berkat daripada Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah penebusan di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kalian berada, di tempat pekerjaan maupun dimanapun kalian berada. Roh Kudus yang menyertai dan memberkati turunlah atas kalian semua mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.
Kau